Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siva Nabila, Meti Risnawati, Nabila Dewi Damayanti, Nadila Rianjeng Sibuea, Nova Khairul Aidwar Mutakin, Rina Siti Rokayah, Silvi Rahmawati. Saya akan memperkenalkan proyek hikmah yang dilakukan oleh kelompok kami. Hikmah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kegiatan, pengabdian, dan pelayanan. Proyek ini merupakan realisasi dari ihsan. Berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan di lingkungan sekitar, kelompok kami bersepakat akan membahas mengenai permasalahan protokol kesehatan di masa pandemi. Untuk melibatkan diri, dilakukan wawancara dengan sasarannya adalah laki-laki atau perempuan dengan usia di atas 16 tahun, dan media yang digunakannya adalah secara tatap muka dan secara online. Wawancara ini dilakukan untuk memahami pikiran dan perasaan orang-orang yang terlibat dalam keadaan tersebut. Adapun upaya yang kelompok kami lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama adalah melakukan sosialisasi akan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi dengan membagikan poster melalui media sosial. Yang kedua, yaitu dengan membagikan masker kepada orang-orang di sekitar lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini. Sama dengan negara lain di dunia, jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Kasus virus corona ini diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pemerintah secara resmi mengumumkan kasus pertama yang dilaporkan Indonesia pada 2 Maret 2020 ketika 2 WNI dinyatakan positif terpapar virus corona setelah kontak dengan warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia sebelum akhirnya terdeteksi positif virus corona di Malaysia. Nah, melihat angka pasien positif COVID-19 di Indonesia yang terus bertambah, di mana per tanggal 15 2020 jumlahnya sudah mencapai 177 kasus. Akhirnya, di hari yang sama, Presiden Joko Widodo mengumumkan imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk mulai bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah. Dengan kata lain, pemerintah telah mengimbau agar masyarakatnya mulai mengurangi aktivitas di luar rumah demi memperlambat penyebaran dan mengurangi penularan virus corona tersebut. Kasus virus corona per tanggal 2 Januari 2021 ini sudah mencapai 751.000 dengan total sembuh 618.000 dan meninggal dunia 22.329. Begitu mengejutkan angka-angka tersebut karena terlalu tinggi. Jumlah kasus yang paling tinggi yaitu ada di Jawa Barat sebesar 85.083. Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan berupa 3M, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah sendiri tidak atau malah dilanggar oleh masyarakat kita sendiri. Ada banyak alasan mengapa orang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Berdasarkan survei BPS, lebih dari setengah responden berpendapat bahwa tidak adanya sanksi menjadi alasan masyarakat untuk tidak menerapkan protokol kesehatan 3M. Sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan kurang mengikat. Masyarakat tidak bisa hanya diberikan sanksi berupa teguran, namun harus ada yang mengikat pelaku. Karena itu, pemerintah berharap adanya kerjasama dari perusahaan atau institusi terkait, misalnya
Jika karyawan perusahaan tidak menerapkan salah satu protokol kesehatan, maka akan ada penundaan gaji, penundaan kenaikan jabatan, bahkan yang menimbulkan efek jera seperti melakukan kerja sosial di rumah sakit rujukan COVID. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa salah satu kunci untuk mencegah wabah COVID-19 semakin luas, untuk saat ini cukup dengan memperketat penerapan protokol kesehatan berupa 3M selama vaksin COVID-19 belum resmi diluncurkan. Oleh karena itu, marilah kita mentaati protokol kesehatan berupa 3M. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1-3 yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Upaya yang kelompok kami lakukan pada kegiatan ini yaitu membagikan poster yang berisi langkah-langkah pencegahan penularan virus COVID-19 ke berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dan tujuan kami membagikan poster tersebut yaitu untuk mengajak masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini sedang ada wabah virus COVID-19 yang harus kita waspadai dan sudah banyak orang yang terkena dampak dari virus COVID-19. Maka dari itu, kami ingin semua masyarakat terus waspada terhadap virus COVID-19 agar tidak terkena dampaknya. Adapun langkah-langkah yang diupayakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan menetapkan gerakan 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua yaitu menggunakan masker jika ingin berpergian atau keluar rumah. Yang ketiga yaitu menjaga jarak 1-2 meter dan menghindari kerumunan yang ada. COVID-19 itu adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, sejak awal kan pemerintah selalu mengupdate tentang berapa orang yang terinfeksi virus, yang meninggal sampai akhirnya sembuh. Dan ini sangat mengerikan sekali karena sampai sekarang jumlah yang terinfeksi terus bertambah banyak. Tentunya sangat berbeda ya, mengingat saya seorang pekerja yang biasanya bekerja normal, sekarang banyak batasan-batasan. Ya, yang biasanya kumpul sama teman-teman, perkuliahan tatap muka, sekarang itu nggak bisa dilakuin dan semuanya dilakukan secara online ya sekarang ini tuh. Kalau dulu habis dari luar rumah ya cuci tangan tapi mungkin air doang gitu. Tapi sementara sejak adanya COVID ini tuh pasti habis kalau keluar dari rumah itu pasti pakai sabun cuci tangan, pokoknya lengkap gitu. Gerakan 3M itu 3M mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, direalisasikan setiap hari. Untuk pencuci tangan pasti, memakai masker juga pasti. Cuman mungkin kalau yang menjaga jarak, kalau misalnya khususnya di luar ya, di luar rumah tuh mungkin sayanya iya menjaga jarak, tapi ternyata melihat orang lain juga tidak menjaga jarak dengan saya gitu. Jadi kadang saya doang yang menerapkan gitu, tapi orang lain enggak gitu. Menurut saya pada awalnya mungkin mereka melaksanakan gerakan 3M itu, misalkan memakai masker, menjaga jarak, atau mencuci tangan. Tapi karena lama-lama orang merasa bosan atau jenuh sehingga mereka melakukan kerumunan tanpa menjaga jarak
ataupun setelah beraktivitas mereka lupa mencuci tangan. Tetapi menurut saya kalau memakai masker mereka pasti akan melakukannya. Kalau menurut saya yang tidak mengerti 3M itu tentunya mungkin dia tidak tahu itu masalah virus 19 ini. Posternya udah bagus banget, menarik, dan gampang juga buat dipahami, jadi langsung ngerti gitu dengan melihat poster ini. Udah bagus banget. Terbantu banget ya, jadi aku setelah melihat posternya, jadi terbangkitkan gitu bahwa, oh iya, mengingatkan diri sendiri, kemudian orang-orang terdekatku juga harus diingatkan, seperti orang-orang rumah atau teman-temanku, dan tentu saja mengingatkan orang lain juga gitu untuk menerapkan si 3M ini demi kemaslahatan bersama. Pendapat saya mengenai poster itu tentunya sangat baik ya, karena kita sebagai umat muslim kita harus saling mengingatkan untuk masalah COVID-19 ini biar semua masyarakat di Indonesia ini ya khususnya tidak terkena lah. Ya, vaksin 19 biasanya kalau menurut saya itu ya, kalau nggak salah Sinovac ya, diproduksi oleh Bio Farma. Vaksin tersebut sampai sekarang masih dalam tahap produksi. Ada informasi sekarang Januari 2021 akan adanya vaksin, tapi saya belum jelas informasinya. Ya, tahu vaksinnya itu buatan Sinovac dari Cina ya. Sekarang udah ada di Indonesia dan sebentar lagi bakal didistribusiin ke seluruh Indonesia. Maunya saya kalau antivirus atau vaksin ya, vaksin itu kalau bisa ya digratiskan aja lah, karena itu kan untuk masyarakat juga. Setahu saya dari berita terakhir Presiden Jokowi membebaskan biayanya, jadi biaya vaksin itu digratiskan untuk semua warga negara, tapi bertahap. Kalau menurutku sih vaksin itu harusnya diberikan kepada orang yang memang harus didahulukan gitu terkait mau itu digratiskan ataupun tidak digratiskan gitu. Tapi memang harus diperhatikan kembali siapa yang harusnya digratiskan oleh pemerintah untuk vaksin ini dan juga yang tidak digratiskan gitu, karena harusnya tidak berbalik ya, maksudnya harusnya yang punya uang banyak itu tidak harus digratiskan karena dia punya kekuasaan gitu dan sebagainya. Harus dibagi juga sebagai secara adil gitu, mana yang harus bayar ataupun mana yang tidak harus bayar. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini COVID-19 bisa berakhir, tidak ada penyakit-penyakit lagi buat kedepannya. Saya sangat berharap sekali di tahun depan, khususnya tahun besok kan 1 Januari 2021, wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula, bisa bekerja, sekolah, beraktivitas di luar tanpa kita merasa takut terkena virus ataupun wabah ini. Harapanku ke depannya semoga ketika pandemi ini mungkin masih ongoing, orang-orang harus lebih sadar bahwa kita tuh harus saling menjaga loh, walaupun kita tuh harus bertahan dan berjuang di tengah masa pandemi ini, sambil jangan lupa untuk berdoa dan menunggu pandeminya usai gitu, karena aku baru saja melihat bahwa pandemi ini tidak akan usai karena waktu, tapi karena apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk selalu menaati protokol kesehatan, juga selalu menjaga kesehatan dan menjaga diri sendiri juga orang-orang sekitar, buatku ini merupakan ikhtiar kita untuk menyelesaikan pandemi ini. Harapan saya semoga pandemi ini cepat selesai lah, biar
kegiatan atau semua kegiatan ini cepat normal kembali. Corona ini bisa cepat berlalu, terus kita juga bisa kembali hidup dengan normal seperti biasanya. Amin. Semoga harapannya terkabul ya. Terlebih lagi, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir. Jadi kita bisa hidup normal lagi, kumpul bareng, sekolah bareng, kuliah bareng-bareng lagi, ketemu sama teman-teman lagi tanpa adanya batas. Dari proyek yang telah kita lakukan, ada beberapa manfaat atau hal-hal yang bisa kita pelajari. Di antara lain, yang pertama ialah dengan melakukan hal baik atau perbuatan baik, kita insya Allah juga dapat menularkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian, proyek ini juga membuat kita dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Salah satu contohnya adalah dengan upaya kita mempublikasikan poster protokol kesehatan di sosial media. Dengan mempublikasikan poster ini, kita telah menerapkan salah satu bentuk akhlak terhadap sesama manusia, yaitu untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Kita menjadi pengingat dalam kebaikan, terutama bagi mereka yang masih lalai atau kurang patuh terhadap protokol-protokol ini. Upaya yang selanjutnya yaitu berbagi masker. Dengan berbagi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Kita tergerak sebagai subjek yang masih mau dan mampu memberi walaupun dalam jumlah yang sedikit. Dengan berbagi ini, kami berharap langkah yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, walaupun semuanya terlihat kecil, tapi mungkin saja memberikan arti yang cukup besar bagi orang-orang yang menerimanya. Kemudian dengan melakukan proyek ini bersama teman-teman yang lain, upaya-upaya yang ingin kita lakukan itu menjadi lebih ringan dan mudah untuk terselesaikan karena adanya pembagian tugas di mana masing-masing tahu harus melakukan apa. Terus juga jangkauan informasi yang kita publikasikan itu menjadi lebih luas. Kemudian dengan adanya proyek ini, kita juga telah membangun kembali komunikasi. Dari yang tadinya nggak pernah ngobrol, kita jadi ada bahan untuk obrolan seperti diskusi, menyampaikan ide, mengeluarkan pendapat, memberikan saran, atau menanggapi, dan lain-lain. Dan ternyata walaupun dalam keadaan seperti ini, di mana kita saling berjauhan, kita masih bisa melakukan hal baik bersama-sama. Dan yang terakhir untuk diri kita sendiri, kita harus menanamkan bahwa menjaga kesehatan itu sangatlah penting, dan kesehatan itu nggak bisa dibeli. Apalagi sebagai mahasiswa, kita seringkali dibuat sibuk memikirkan bagaimana cara memanage waktu sebaik mungkin, tapi kita lupa memikirkan cara memanage energi kita untuk menyelesaikan itu semua. Sekiranya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dengan proyek ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kita semua dan banyak orang di luar sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.